setelah menantunya meninggal, tak lama tahun kemudian istrinya seperti yang dialami menantunya dulu, sakit-sakitnya begitu, bahkan lebih lama. Ya kan udah nggak kuat berdiri, nggak kuat jalan. Yang ini yang terjadi dia Kerja itu di sawah ya. Akhirnya terpleset sampai meninggal dunia. Yaitu berkaitan kejadiannya awal sakitnya di sawah dia. Itu. Dan semakin nyata lagi gitu kecurigaannya. Ketika manusia telah jauh dari keyakinan Tuhannya mengenai kehidupan dan urusan duniawi, disitulah hawa amarah duniawi bersatu dengan khorin dalam diri untuk saling bergantian membisikkan godaan-godaan agar manusia tersebut terjebak untuk melakukan atau mengambil jalan yang tidak diridhoi Tuhannya. Salah satunya adalah praktek pesugihan. Assalamualaikum sahabat misteri pesugihan. Jumpa kembali bersama saya Yudin Bule. Di kesempatan kali ini saya bertamu di rumah Bapak Odang Sujana. Konon Bapak Odang memiliki cerita tentang kisah yang berkaitan dengan pesugihan. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya karena di dalam video yang diceritakan oleh Bapak Odang menyimpan banyak edukasi untuk kehidupan kita semua. Assalamualaikum Bapak Odang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Odang hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak? Katanya memiliki cerita yang berkaitan dengan pesugihan. Itu cerita seperti apa Pak? Untuk diceritakan hari ini. Bisakah Bapak langsung menceritakan? Baik, saya akan bercerita yang berkaitan dengan awalnya dengan kecurigaan ya. Timbulnya jadi kecurigaan lah. Oh, awalnya curiga. Ya. Jadi bukan saya aja, jadi tetangga dan masyarakat sekitarnya. Nah, kecurigaan itu berlanjut ketika saya bersama teman itu waktu kerja membongkar rumah, satu rumah lah. Nah, kerja jadi tukang lah ya, bangunan. Awalnya rumah itu yang sudah ya tua lah gitu. Nah, rumah itu sudah ditinggalkan, dijual ya sama yang pemiliknya, ya dibeli sama orang lain. Nah, ketika itu rumah itu direhab ya, dibangun kembali. Nah, pada saat itu saya sama teman itu kerja di membongkar rumah itu. Nah, awalnya ya nggak ada yang istilahnya nggak yang mencurigakan. Nah, saya curiga ketika pas saya pembongkaran kamar belakang itu ternyata ada satu lantai yang ternyata kosong karena kena alat ini ya, linggis gitu ya, waktu itu jatuh ke ini. Nah, saya curiga nih, yang lain kok ini ada suaranya kayaknya kosong nih, bawahnya ada apa? Ya sama teman saya panggil, ini coba lihat nih, satu keramik ini bunyinya lain, kayaknya kosong di dalamnya. Saya sama teman tuh saya bongkar keramik itu, ternyata, nah di bawah keramik itu ada setumpuk buntelan pakaian. Ya pakaian itu penuh dengan istilahnya seperangkat lah ya gitu, ada celana dalam, ada baju wanita, ada pakaian dalamnya. Itu satu pakai lah. Nah, ketika dibongkar udah terlihat baju. Nah, saya sama teman tanya, ini kok kenal nggak
situ sama baju ini. Iya ya. Nah baju itu baju anak yang masih muda, perempuan yang masih muda lah. Nah di situ, dan corak bajunya itu sudah nggak asing lah. Pernah mengenal baju itu ya, pakai. Nah di sini mulai, ini ada apa? Ini pasti bekas ritual. Mungkin ini. Nah ketika saya berembuk artinya sama teman mengenai yang tersimpan di bawah keramik itu, nah kecurigaannya semakin dalam. Kenapa? Nah kehidupan dia ini, yang pemilik rumah yang dulu ini, dia itu selalu berpindah-pindah rumah. Bahkan sampai sekarang ini sudah 3 kali tempat tinggal yang dia singgahi itu berpindah-pindahnya. Nah kita kembali ya ke cerita ini ya. Jadi kan waktu dulu pernah ada kecurigaan yang ya semakin itu saya terlihat ada sesuatu yang seperti itu. Ini kemungkinan ini adalah itu ya. Nah si pemilik baju tersebut ini adalah baju menantunya. Nah kita kembali ke pemilik yang dulu nih, yang waktu rumah ini yang ditinggalkan. Itu punya anak satu-satunya semata wayang laki. Nah punya menantu. Si menantunya ini ya terkena sakit yang berkepanjangan. Artinya dalam bentuk apa, menurut ilmu kedokteran ya, sering karena dia sering bolak-balik ke periksa ke dokter gitu ya, ternyata biasa-biasa aja, nggak ada sakit yang mengkhawatirkan atau ada satu penyakit yang aneh lah gitu ya. Bahkan dia sering merasakan kesakitan dulu ya waktu, nah itu waktu masih keadaan seperti itu sering ke orang pintar. Nah ya begitulah, ini mungkin ada pengaruh gaib katanya tuh gini. Nah akhirnya dijalani dokter iya, ke orang ahli yang orang pintar iya, tapi tetap dari bentuk fisiknya itu ya begitu. Dan dia berumah tangga, anaknya ini sampai sekian tahun nggak dikaruniai anak, dan fisiknya dia itu semakin lama semakin kurus dan tidak dimengerti penyakitnya. Nah pada akhirnya ya karena sakit begitu seperti kepanjangan ya, kalau kata orang Sunda gering langtung ngalang layung lah gitu. Jadi tidak ada obatnya. Ya setiap kali pergi ke dokter obatnya ya itu aja. Dia kembali sehat, kembali seperti biasa, tapi sepertinya tidak ada gairah hidup itu, karena semakin lama semakin kurus. Dan waktu satu kali pernah ya menggegerkan lah, mengkhawatirkan karena dia merasakan sakitan yang seperti itulah ya. Nah jadi tetangga juga kecurigaan, ini kenapa gitu. Pada akhirnya menantunya meninggal. Nah itu rumah yang ini, yang saya kerjakan ini pas ditinggalkan, pas itu meninggal menantunya itu meninggal, pindah ke tempat yang baru. Nah orang tersebut itu tidak punya pekerjaan tetap, ya serabutan ya, istilahnya belum makan lah kan. Tapi penghasilannya setelah dia pindah-pindah gitu kan, namanya kehidupan di kampung itu selalu ada yang aneh menjadi pembicaraan. Iya benar, pernah tenang gitu ya, rumahnya sudah pindah lagi, tetapi ada yang mencurigakan gitu. Nah kecurigaan ini yaitu ketika saya sama teman merehab satu rumah, ya terdapat sesuatu yang di lantai itu ternyata berkaitan dengan menantunya, karena baju itu saya sama teman mengenalnya. Oh, baju tersebut milik menantunya? Ya gitu. Nah
pada akhirnya sudahlah, kita ini semakin curiga aja ya. Ya sudah, kita ini aja lah. Nah, begitu juga menantunya sudah ini, tahun kemudian ya kehidupannya dia semakin berbeda, banyak uang lah. Nah, setelah menantunya meninggal, tak lama tahun kemudian istrinya seperti yang dialami menantunya dulu, sakit-sakitnya begitu, bahkan lebih lama. Nah, ketika banyak yang kecurigaan, artinya ya sudahlah, namanya masyarakat mah kalau nggak ada bukti kita masih ini, kan cuman kecurigaan bahwa orang tersebut melakukan pesugihan. Nah, pada suatu hari ini ketika saya pernah artinya mencurigai itu, saya telusuri ketika ada sesuatu yang mau dipinjam lah ke orang tersebut. Nah, orang itu tidak ada, saya curiga ada satu kamar tuh di rumah yang ini, yang disinggahi sekarang itu dulu ya, dulu, ini tetap udah lama, kejadian itu udah lama. Nah, satu kamar itu saya penasaran, karena kecurigaan, saya selalu ada kecurigaan. Coba mumpung gak ada orang itu, saya buka nih satu kamar yang ditutup dengan hordeng kain putih. Ternyata saya intip, saya buka, sampai saya istighfar di situ. Satu meja itu penuh dengan sesaji. Di situ ada sate, ada daging, ada pisang di situ satu sisi, bahkan ada bekakak ayam yang sudah lama kayaknya, udah kering lah itu. Terus ada dupa, bahkan ada perabotan yang lain lah, ada gentong gitu yang dibungkus kain-kain putih. Udah saya bilang, wah ini benar, karena di situ banyak saji ya, publik lah, kembang segala macam apa ada. Udah, wah semakin jadi. Tapi ya gimana, namanya itu tidak ada baru curiga ya. Iya, udah. Jadi saya sempat cerita kembali, benar ini kecurigaan ini semakin ini ya. Saya pernah memasuki rumahnya, waktu itu saya emang ada yang mau dipinjam saya. Nah, ketika orangnya nggak ada, jauh, saya buka tuh satu kamar, ternyata lihat seperti itu. Oh ya, berarti benar ya. Yang Pak Odang sendiri pernah memasuki ruangan yang dicurigai untuk ritual tersebut. Iya, di satu kamar belakang. Itu ada satu kamar kecil. Jadi besar kemungkinan orang tersebut melakukan praktek pesugihan. Iya, ya curiganya ke situ. Karena apa? Karena ternyata, nah waktu itu masih hidup istrinya. Nah, istrinya ya udah begitulah, sakit begitu seperti yang dialami oleh menantunya dulu. Sakit yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada kepastian apa sakit penyakitnya itu ya. Yang pada akhirnya ya lama mengalami penderitaan yang seperti itu, sakit seperti itu yang tidak ada orang tahu ya sakitnya apa. Meninggal. Nah, sudah, dia sekarang ini semakin kehidupannya semakin mewah lah, semakin, bahkan ya dulu tahu sih dulunya susahnya kayak apa gitu. Ya setelah 2 orang yang mungkin dia tumbalkan, mungkin ini karena ya emang dari dari sesuatu barang yang dia pendam kan, itu kayaknya sudah jelas punya menantunya sampai sakitnya begitu, enggak sampai meninggal. Lanjut dengan istrinya, Itu jenis sakitnya sama. Nah ya itu akhirnya ya, oh ini selalu berpindah rumah. Nah akhirnya begitulah. Jadi
kehidupan dia. Bahkan bukan itu saja, setelah istrinya meninggal, menantunya meninggal lebih dulu, menyusul istrinya, dan orang lebih berhati-hati, orang tuh ya, semua masyarakat situ, lingkungan situnya juga. Nah, berkaitan dengan pekerja yang bekerja di sawah, itu spontan di situ sakit sampai jatuh pingsan, dan akhirnya bayangin ya, digotong gitu karena tidak sadarkan diri, dan pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata ya diagnosa dokter sih mah lah, alasannya begitu, ya selatri atau kurang asupan makanan ya. Tapi lebih parah kalau orang mah dikasih makan gitu kan, sehat aja atau merasa gimana, kasih obat apa. Tapi dia setelah di rumah 3 hari, ya perantaranya sih karena sering merasakan dia lemah gitu ya, terus pusing apa yang dia rasakan itu, yaitu cerita dari suaminya dan anaknya itu, gejalanya begitu. Nah, biasanya dia kan udah nggak kuat berdiri, nggak kuat jalan. Yang terjadi dia jadi itu. sawah ya. Akhirnya terpleset sampai meninggal dunia. Yaitu berkaitan kejadiannya, awal sakitnya di sawah dia. Itu. Dan semakin nyata lagi gitu kecurigaannya. Jadi semakin besar kecurigaannya ya Pak ya? Ya kemakin besar. Nah di situ ceritanya. Jadi cerita ini emang ada di lingkungan saya gitu. Begitu cerita tentang kecurigaan orang yang melakukan ritual pesugihan. Tapi belum ada bukti yang nyatanya ya Pak ya? Belum. Cuman perlu digarisbawahi karena Bapak Odang pernah melihat sesaji-sesaji yang besar kemungkinan bekas ritual. Iya. Bisa saja itu bekas ritual pesugihan. Nah, emang itu. Jadi kecurigaan semakin besar. Dan saya nggak cerita ke semua orang ya. Yang tertentu saja. Yang seperti sekarang saya ceritakan sama teman yang dulu kerja aja, dia tahu. Nah, karena apa? Karena emang dari bukti-bukti yang mencurigakan, yang menjurus ke pesugihan itu netral gitu, jelas gitu kan. Sesaji apa yang dikubur dalam rumahnya, dan rumahnya itu ditinggalkan, itu. Pokoknya banyak bukti-bukti yang janggal lah ya. Ya itulah cerita-cerita yang saya alami sendiri. Nah, di situ kecurigaan orang yang melakukan pesugihan. Baiklah sahabat misteri pesugihan, sampai di sini perjumpaan kita. Dan jangan lupa untuk memberikan support di channel Yudin Bule. Klik subscribe, like, komen agar kami tim misteri pesugihan selalu bersemangat untuk mencari narasumber dan cerita-cerita tentang misteri pesugihan. Kami segenap tim misteri pesugihan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.